Andai kita mengamati begitu sejumlah narasi dari sejumlah praktisi migas yang melihat bahwa apabila pemerintah tidak mengoptimalisasi penggunaan fossil fuels, justru di tahun 2060 nanti belum tentu kita bisa meraih target net zero emission. Kita begini, saya kira ini harus berjalan bersamaan ya, secara simultan. Di satu pihak kita jangan sampai kita kemudian menelantarkan kegiatan eksplorasi migas kita, karena satu kita masih membutuhkan crude untuk kebutuhan transportasi, karena tidak mungkin kita langsung melakukan elektrifikasi bidang industri, elektrifikasi bidang transportasi secara sekaligus. Itu kan harus dilakukan bertahap. Sementara sekarang aja dengan 560 atau 600 ribu barrel per hari lifting minyak mentah kita, itu kebutuhannya sudah habis untuk sepeda motor saja, gitu. Belum untuk kendaraan yang lain, gitu ya. Nah, sementara kita melakukan peningkatan di sektor lifting migas, kita juga harus melakukan akselerasi di bidang transisi energi. Sebagaimana disampaikan, kita juga akan melihat peningkatan penggunaan biodiesel. Sekarang sudah B35, mau ditingkatkan menjadi B40 bahkan B50. Kita juga melihat peningkatan atau pemanfaatan dari biofuel yang lainnya, dari tebu, dari singkong, ya, dari sorghum dan lain-lain yang perlu kita kembangkan. Itu untuk mencampur dan membuat kebutuhan BBM kita menjadi lebih ramah lingkungan. Kemudian juga bioaftur. Jadi saya kira ini secara bersamaan akan berjalan supaya 2060 memang kita tetap memiliki produksi untuk migasnya, tetapi produksi migas itu dikalahkan oleh produksi dari energi terbarukan sehingga net zero emission tetap tercapai di 2060. Oke, apakah juga Komisi 7 sudah melihat hal ini juga berjalan beriringan, Pak Edi? Karena Anda lihat begitu ya, banyak sumur-sumur kita yang butuh peremajaan atau eksplorasi, dan juga tentunya sepinya investasi di sektor migas. Peremajaan sumur-sumur itu harus dilihat juga dari segi keekonomiannya. Jika sumur-sumur itu ternyata membutuhkan investasi yang lebih besar daripada potensi produksi yang bisa dihasilkan, tentu itu tidak akan bisa dilaksanakan. Ya, oleh karena itu kita lihat bahwa eksplorasi yang sekarang ini kita kembangkan itu perlu diperdalam, terutama saat ini kita melihat rokan masih memiliki potensi, cepu juga masih memiliki potensi. Kita harus mencari rokan dan cepu lainnya, karena itu bisa secara cepat bisa menaikkan lifting migas kita. Belum lagi kita lihat ada sekarang eksplorasi gas yang saat ini sedang dikembangkan dan yang baru ditemukan. Saya kira itu juga harus langsung dimonetisasi. Nah, ini membutuhkan investasi, dan gas itu menurut kami penting sekali ke depan karena ini sebagai sarana transisi energi. Ya, untuk menuju energi terbarukan kita gunakan gas. Gas itu relatif lebih bersih daripada fosil, tapi kan menghasilkan metan. Itu juga ada aspek emisi yang dihasilkan. Tetapi untuk sementara memang gas dikembangkan. Permasalahan gas juga klasik, infrastrukturnya, pipanisasi dan lain-lain. Jadi ada berbagai permasalahan, tetapi kuncinya satu. Ketika kita meningkatkan produksi dan produktivitas kita di sektor migas, kita harus mengakselerasi, dan kata kunci saya tegaskan di sini, saya coret di bawahnya itu, bahwa kita mengakselerasi ke transisi energi kita, meningkatkan bauran energi terbarukan. Dan ini yang menurut kami adalah PR besar kita ke depannya. Oke, dari sisi ketahanan dan juga keandalan energi, apakah memang pemerintah sudah mempertimbangkan bahwa memang untuk bertransisi ke energi gas dari sektor migas ini sebetulnya masih berbanding yang cukup jauh, Pak Edi? Ya, problem kita saat ini kan kita bicara masalah kemandirian energi. Ya. Tetapi saya kira solusi kemandirian energi itu bisa ditemukan dalam proses transisi energi menuju energi terbarukan. Jadi ketika kita kemudian mengurangi ketergantungan kita pada impor, mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil, kita harus mengakselerasi penggunaan energi terbarukan. Sumbernya banyak. Kita bisa menggunakan matahari, solar, angin, bayu juga sedang dikembangkan, geothermal. Ya. Memang tantangan terbesar di sektor energi terbarukan adalah satu, investasinya tinggi. Kedua, proses pengembangannya itu relatif panjang. Ketika kita membangun PLTU batubara itu butuh kurang lebih 2 tahun. Untuk membangun geothermal itu dibutuhkan kurang lebih 7-8 tahun. Ya. Nah, karena investasi besar, tentu tarifnya juga lebih tinggi daripada tarif energi fosil yang lainnya. Nah, sehingga itu memang ada beberapa PR. Tetapi tidak mungkin tidak. Kita sudah terdesak untuk melakukan transformasi energi mencapai net zero emission. Jadi ini harus dilaksanakan. Nah, ini saya kira merupakan PR besar bagaimana sekarang kita bisa mengakselerasi itu dan kita bisa mendapatkan pendanaan yang cukup
agar proyek-proyek yang sekarang ini bergerak di sektor energi terbarukan bisa segera kita bangun di Indonesia.